hari Minggu. Halo adik-adik, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, keadaan yang baik, dan pastinya bersemangat. Amin. Puji Tuhan karena hari Minggu ini Tuhan kembali memberi kita kesempatan untuk memuji nama Tuhan dan belajar firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah kita hari ini. Adik-adik siapkan hati dan Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sepanjang minggu ini Engkau sudah menjaga kami dan memberkati kami. Tuhan Yesus, tolong pimpin kebaktian sekolah minggu hari ini, dari awal sampai akhir. Biarlah pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, pernah nggak pergi ke suatu tempat yang Lause belum pernah datengin, terus cari jalannya pakai aplikasi peta dari internet? Pernah, tapi kadang-kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, mungkin karena tempatnya itu belum ada di petanya, atau karena sinyalnya buruk. Ya, namanya juga buatan manusia kan, pasti ada keterbatasannya. Beda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan pasti menuntun kita pada jalan yang benar. Benar sekali Lause. Di dalam Tuhan, kita menemukan kebenaran dan harapan. Dan jika kita mengikut Dia, kita tidak akan pernah tersesat. Benar sekali, Tuhan begitu baik pada kita. Oleh karena itu, kita mau percaya dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Setiap hari dalam setiap hidup kita. Nah, langsung aja adik-adik untuk berdiri, kita akan menyanyikan lagu Show Me Your Ways. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth. All my hope is found in you. I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you, Lord, I trust in you, Lord. Day by day and step by step, my hope is you, Lord, my hope is you, Lord. Every heartbeat, every breath, I trust in you. Adik-adik, apakah adik-adik bersuka cita? Puji Tuhan ya, sama seperti adik-adik, Lause juga bersuka cita hari ini. Itu semua karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita dalam keadaan apapun. Saat kita senang ataupun sedih, Tuhan selalu beserta kita. Betul Lause, adik-adik tidak perlu khawatir. Meskipun adik-adik mengalami kesedihan ataupun kesulitan, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada dan memberikan kekuatan untuk kita melalui kesedihan dan kesulitan itu. Yuk adik-adik, mari kita dengan semangat menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus.
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Silakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, Alkitab, dan dengarkan firman Tuhan dengan baik ya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya, Lause mau ajak adik-adik di rumah untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan di hari ini. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan katakan melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, sebelum kita mendengarkan firman, Lause mau ajak adik-adik main game dulu nih. Seru dong ya. Main gamenya ini adik-adik harus menebak benda apa yang hilang ya. Nanti Lause mau tunjukkan ada beberapa barang, benda yang biasa dibawa kalau sedang rekreasi atau bepergian ya. Adik-adik harus konsentrasi, memperhatikan. Ada saatnya benda-benda ini akan sejenak hilang, terus ketika muncul lagi, kamu menebak apa ya yang nggak ada di situ. Oke? Siap? Nah, Lause mau kasih tahu dulu ya, apa aja nih benda-bendanya. Kalau Lause bepergian, biasanya Lause kalau panas-panas pakai topi. Ya, ada topi ya. Terus kacamata. Oke. Terus ada ransel. Ada 3 ya. Terus ada botol minum. Ada snack. Ada minyak kayu putih. Dan ada Hansaplast. Supaya kalau jatuh gampang ya diobati. Oke, siap? Udah lihat ya barang-barangnya ya? Buka mata. Pasang mata, konsentrasi. Oke, sudah? Kita mau sejenak mau ini dulu ya. Mau dihilangin dulu. Nanti adik-adik abis itu tebak mana yang gak ada. Oke? Ready? Ya, sekarang silahkan dilihat. Apa ya yang gak ada ya? Coba dilihat lagi. Lause kasih waktu 5 detik. Cukup dong ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ketemu? Apa ya yang gak ada? Botol minum ada. Snack ada. Apa yang gak ada? Ya, minyak kayu putih. Siapa yang tebakannya benar? Hebat. Tepuk tangan untuk anak-anak hebat. Next, yang kedua. Ini berarti berkurang lagi ya. Oke, siap? Konsentrasi. Ya, sekarang coba dilihat, diperhatikan apa ya yang gak ada? Apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Apa? Ya, kacamata. Siapa yang betul? Ya, hebat. Terakhir nanti kalau kelamaan langsung gak jadi cerita lagi ya. Terakhir, oke? Tinggal dikit loh, pasti anak-anak lebih cepat mengingat. Teng! Apakah yang tidak ada?
1, 2, 3, 4, 5. Apa? Ya, Hansaplas. Oh, hebat. Semua sudah konsentrasi. Kalau nggak bisa tebak mungkin kurang konsentrasi, butuh aqua ya. Oke, apa sih maksudnya Lause tadi kita bermain game missing game, menebak yang hilang? Nah, kalau tadi kan benda-benda itu, barang-barang itu tiba-tiba bisa menghilang gitu ya. Apakah adik-adik tahu kalau manusia, kalau seseorang bisa nggak ya tiba-tiba hilang? Bisa nggak ya? Kita mau lihat dari Alkitab tentang seseorang yang akan kita pelajari hari ini. Lause ajak adik-adik membuka Alkitab, boleh pakai handphone, boleh juga Alkitab kertas, dari Kejadian pasal 5. Kejadian pasal 5, kita akan membaca ayat 18, ayat 21 sampai 24. Adik-adik ikuti ya, Lause akan membacakan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Itu ayat 18. Selanjutnya ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ternyata di Alkitab ada seseorang yang dikatakan tidak ada lagi. Dia tiba-tiba hilang. Dia diangkat dari dunia ini. Orang tersebut bernama, tadi kita sudah baca, Henok. Ya, ada yang sudah pernah dengar nama Henok? Ada yang sudah lupa, atau mungkin ada yang baru kali ini. Kita mau belajar ya hari ini. Oke, ada beberapa fakta tentang Henok yang tadi kita sudah baca dari kitab Kejadian. Ya. Pertama, dikatakan Henok adalah anak dari Yared. Yared ini adalah keturunan dari Adam ya. Minggu yang lalu kita sudah dengar cerita bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yared ini adalah keturunan Adam dan menjadi bapaknya Henok. Kedua, waktu Henok berumur 65 tahun, dia mempunyai anak yang bernama Metusalah. Waduh, siapa ya? Kok kayaknya namanya susah. Baru didengar ya. Ya, Metusalah. Metusalah ini kalau adik-adik baca lebih lanjut di Kejadian 5 tadi, umurnya paling panjang di dunia, 969 tahun. Wow, amazing. Yang ketiga, ya, setelah memperanakan Metusalah, Henok masih hidup 300 tahun lagi. Ya, jadi tadi waktu punya anak umur 65 tahun, setelah punya anak dia masih hidup 300 tahun lagi. Yang keempat, sekarang dijumlah ya. Jadi total umurnya Henok berapa? 65 tambah 300 berapa? 365 tahun. Wah, cukup lama ya, meskipun anaknya Metusalah yang terlama hidup di dunia. Tapi bagi kita itu sudah lama sekali ya. Yang kelima ya, tentang Henok apa yang bisa kita lihat? Henok dikatakan hidup bergaul atau berjalan bersama Allah. Dan yang keenam, nah ini yang Lause maksudkan tadi, Henok tidak ada lagi. Ia diangkat oleh Allah. Yuk kita mau baca satu bagian firman Tuhan lagi ya tentang Henok. Ternyata ada dicatat di Perjanjian Baru di Ibrani pasal 11 ayat 5. Dikatakan, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Henok menjadi
salah seorang, memang dia bukan satu-satunya yang diangkat ke surga oleh Allah. Masih ada Bapak Elia yang juga diangkat ke surga oleh Allah. Adik-adik tahu kemana Henok pergi? Tadi Lause sudah sebut ya, dia langsung diangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian seperti kita manusia ya. Biasanya kita harus mati dulu. Tapi ini enggak, langsung diangkat dan langsung ke surga. Mengapa Henok menjadi orang yang dipilih Tuhan dan tidak mengalami kematian? Apa sih yang istimewa dari Henok? Kalau adik-adik ingat ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, di situ di Kejadian 5 ayat 24 dikatakan bahwa Henok adalah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Orang yang hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam Ibrani dikatakan Henok adalah orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penguasa di dalam hidupnya. Dan Tuhan senang, ya. Tuhan suka dengan imannya Henok. Tuhan suka dengan hidupnya Henok. Menurut adik-adik, apakah Henok ini orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Ya, minggu lalu adik-adik sudah melihat bagaimana kita semua manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Henok juga sama. Dia juga keturunan Adam yang memiliki dosa seperti kita. Tetapi Henok memilih untuk lebih dekat, untuk hidup ya seperti berteman, bersahabat dengan Allah. Sehingga dia tahu maunya Allah apa. Dia mau belajar untuk mengikuti apa yang Allah mau. Meskipun waktu itu Henok juga hidup di masa yang tidak mudah. Di masa orang juga melakukan kejahatan dan melakukan dosa. Nah adik-adik, Tuhan melihat iman Henok. Tuhan melihat kasih Henok. Tuhan melihat kesetiaan Henok. Dan ini membuat Tuhan tersenyum. Membuat Tuhan bahagia. Dan membawa Henok ke surga. Ya, berbeda dari cara yang biasa manusia biasa alami. Sungguh sebuah hidup yang luar biasa. Nah adik-adik, dari cerita ini, menurut adik-adik, apakah kita bisa mencontoh sikap hidup Henok? Apakah kita bisa juga dekat bersahabat dengan Tuhan, berjalan di jalan yang Tuhan mau? Tentu bisa. Sama seperti Henok, kita juga bisa mempelajari atau meneladani sikap hidup Henok. Apa yang dapat kita lakukan kalau kita mau dikatakan sebagai orang yang dekat, menjadi sahabat, ya, bergaul dan berjalan bersama dengan Allah? Yang pertama, kita harus rajin membaca Alkitab, ya. Lause percaya adik-adik sudah tahu, pasti Lause sudah sering mengulang-ulang akan hal ini. Tetapi kata Alkitab memang ini harus diulang-ulang. Karena tidak mudah. Apalagi di zaman yang sekarang ada banyak tontonan, ada banyak game, ada banyak hal-hal menarik yang bisa membuat kita gampang melupakan Alkitab. Nah, Tuhan mau kita untuk rajin membaca firman Tuhan. Mengapa membaca Alkitab itu menjadi hal yang penting? Karena dengan membaca Alkitab kita mempelajari apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita juga bisa melihat contoh-contoh ya. Siapa yang ada di Alkitab, seperti hari ini kita melihat contoh hidup Henok. Nah, kalau adik-adik lebih banyak menonton film, misalnya animasi, YouTube, atau main game, lama-kelamaan adik-adik akan mengikuti contoh mereka. Ya, kalau contohnya baik, ya baik sih. Tapi bagaimana kalau contohnya seperti ini? Yang suka melakukan kekerasan, yang gampang membalas dendam, yang gampang terpengaruh untuk melakukan hal yang jahat. Atau bagaimana kalau contohnya ketika adik-adik nonton film, anak yang adik-adik lihat itu adalah orang-orang yang
hidupnya gampang menghabiskan misalnya sesuatu, membeli sesuatu ya. Mungkin yang adik-adik lihat di situ memang orang kaya gitu ya. Tapi kenyataannya tidak semua kita mampu memiliki seperti yang dia miliki. Dan adik-adik akhirnya hidupnya ingin seperti dia gitu ya. Nah, kalau adik-adik lebih banyak ya melihat, lebih banyak waktu yang dipakai untuk menyaksikan hal seperti itu, maka tanpa sadar lama-kelamaan sikap kita juga seperti itu ya. Makanya kita juga harus banyak waktu untuk belajar firman Tuhan. Yang sudah bisa baca sendiri, coba berikan waktu untuk baca Alkitab di rumah. Kalau bosan membaca, ada aplikasi-aplikasi tentang Alkitab. Ada tontonan juga tentang cerita Alkitab. Yang masih anak-anak kecil bisa minta mama untuk bacakan cerita Alkitab di rumah ya. Tidak boleh malas untuk membaca Alkitab. Yang kedua, kita juga diajar Tuhan untuk berdoa. Nah, kalau tadi membaca Alkitab itu supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, kita melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Ketika kita berdoa di sini, kita juga diberi tempat oleh Tuhan untuk berbicara ya dengan Dia. Kita bisa mengatakan apa aja kepada Tuhan. Saat kita sedih, saat kita senang, saat kita sakit, apa aja. Jadi doa itu bukan hanya 3 kali sehari ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Enggak ya. Berdoa bukan juga hanya berarti saat kamu tutup mata, duduk diam, enggak. Saat kamu melakukan sesuatu dalam hatimu, kamu juga bisa kok bilang ke Tuhan, Tuhan tolong aku lagi sedih nih. Meskipun waktu itu kamu lagi bermain dengan teman ya. Dan Tuhan akan mendengar jeritan hatimu. Tuhan akan menjawab apa yang kamu butuhkan. Yang ketiga, Tuhan juga mau adik-adik bisa rajin ke gereja. Ya mungkin saat ini tidak bisa terjadi karena pandemi. Tapi kamu tetap bisa beribadah secara online di rumah. Tapi Lause mau katakan, apa sih pentingnya ke gereja? Suatu hari kelak kita akan ke gereja lagi ya. Adik-adik pasti rindu ya ke gereja. Lause juga rindu bertemu dengan adik-adik. Nah, ketika kita datang ke rumah Tuhan, Tuhan mau kita belajar dari orang-orang yang lain yang ada di sekitar kita, ya. Kalau adik-adik ke sekolah minggu, ada lause-lause, ada teman-teman. Kita bisa memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, belajar firman Tuhan di sana, dan kita juga bisa saling menguatkan. Kalau ada yang sakit, kita sama-sama doakan. Ada yang sedih, kita bisa saling menghibur. Jadi Tuhan mau kita juga bisa punya kasih dengan sesama kita melalui kita bersekutu di gereja. Jika kita melakukan hal-hal ini dengan sungguh-sungguh, maka kita adalah orang yang disebut sahabat Tuhan. Karena kita mau terus belajar mengerti apa yang Tuhan mau. Mau berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan juga telah menyediakan surga bagi kita. Seperti Tuhan menyediakan surga bagi Henok. Mungkin kita tidak meninggal dengan cara Henok ya, diangkat, tiba-tiba hilang ke surga. Tidak. Tetapi kita akan menuju ke tempat yang sama. Seperti Henok. Kiranya ini juga boleh menjadi satu sukacita. Satu semangat bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Sebelum kita mau berdoa, Lause mau ajak adik-adik untuk menghafal satu ayat ya, yang boleh menolong kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Ayat firman Tuhan ini terambil dari kitab Ulangan 8 ayat 6. Ulangan 8 ayat 6, kita baca dulu ya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Ya, sekali lagi ya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Tuhan mau kita hidup berpegang pada firman Tuhan dan juga menurut jalan yang Tuhan tunjukkan lewat firman-Nya. Dan tentunya dengan sikap yang menghormati dan takut akan Dia.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari Henokh, orang yang hidup, bergaul, berjalan dengan Tuhan. Biarlah Tuhan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memiliki hati untuk terus dekat dengan Tuhan. Kami boleh rindu untuk membaca firman Tuhan, berdoa dan datang kepada Tuhan. Sehingga kami tiap-tiap hari juga boleh tahu apa yang Tuhan mau, yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini terus mengingatkan kita untuk setia berjalan bersama dengan Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Tetap Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Terima kasih juga kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tolong Tuhan berkati supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang saatnya kita Kuis! Kuis kita kali ini berisi pertanyaan tentang Henokh. Wah, mantap Lause.
Tapi pertanyaannya jangan yang susah ya Lause Happy. Enggak, tenang saja. Pertanyaannya nggak susah kok. Kalau tadi adik-adik memperhatikan firman Tuhan tadi, pasti bisa menjawab. Nah, oke Lause. Adik-adik sudah siap? Yuk kita mulai. Pertanyaan pertama. Siapakah anak Henokh yang umurnya paling panjang? Petunjuknya 9 huruf, diawali dengan huruf M. Jawabannya adalah Metusalah. Pertanyaan kedua. Siapakah nama ayah Henokh? Yared atau Yafet? Jawabannya adalah Yared. Pertanyaan ketiga. Pada umur berapakah Henokh memperanakkan Metusalah? 65 tahun atau 56 tahun? Jawabannya 65 tahun. Pertanyaan keempat. Berapa umur Henokh ketika diangkat ke surga? 365 tahun atau 356 tahun? Jawabannya adalah 365 tahun. Yeay, kuis kita sudah selesai. Sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Adik-adik, silakan berdiri. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Kebaktian kita telah selesai. Adik-adik jangan lupa hal ini ya. Tinggal di rumah aja. Rajin cuci tangan, Makan makanan bergizi. Rajin olahraga. jaga jarak saat di tempat umum. Pakai masker jika harus keluar rumah. Tetap sehat, tetap semangat.
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.